Sebelum masuk ke materi inti terkait ibadah haji, kita akan membahas dulu terkait ibadah. Apakah ada yang tahu apa itu ibadah? Bapak sekalian, ibadah, sering kita mendengar kata-kata ibadah, bertepat ibadah, puasa ibadah, haji ibadah, zikir, tilawah Quran, terus banyak hal, sedekah, zakat itu ibadah. Apakah ada yang tahu apa itu ibadah? Sebab kalau hanya sekedar ibadah, non muslim pun melaksanakan ibadah. Nah, kita sebagai orang muslim tentu saja harus tahu apa itu ibadah, karena esensi diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentu untuk ibadah. Boleh saya berdiri ya? Esensi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi tujuan utama diciptakan kita adalah untuk ibadah. Yang jadi masalah, apa itu ibadah? Gitu. Apa itu ibadah? Jadi jangan sampai kita sering mengucapkan, sering menyebut, tetapi kita tidak tahu apa esensi dari ibadah itu. Silakan next. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui setiap perkara, setiap hal, maka kita harus mengetahui definisinya dulu. Karena kita tidak akan mengenal sebuah produk, sebuah nama, jika kita tidak tahu definisi. Nah, ibadah itu kalau menurut etimologi itu artinya bahasa secara umum, atau lugat kalau dalam bahasa Arab. Ibadah itu diambil dari kata abada ya'budu, abdan, ibadatan, masdar. Artinya at-tadallul wa ta'ah wal khudu. Rendah hati, tadallul itu, ta'at itu patuh, al-khudu, khudu itu tunduk. Ini menurut bahasa. Setiap kita rendah hati, setiap kita taat, setiap kita patuh, maka itu namanya ibadah menurut bahasa. Bos memerintahkan kita untuk bekerja dan kita taat, itu namanya ibadah menurut bahasa. Kemudian kita berkendara, memakai sepeda motor ke jalan raya, memakai helm, membawa surat-surat kendaraan, itu namanya apa? Ibadah. Menurut apa? Etimologi, menurut bahasa secara umum. Jadi setiap kepatuhan kita, ketundukan kita, dan kerendahan hati kita terhadap siapapun dan terhadap apapun, itu namanya ibadah. Nah, akan tetapi yang dimaksud ibadah dalam agama Islam atau dalam terminologi atau syar'an, menurut syara, bukan hanya sekedar tadallul, ta'at, khudu, bukan itu saja. Akan tetapi ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda. Ibadah itu sebuah nama, sebuah kegiatan yang mana istilah ini, nama ini mencakup segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik pekerjaan, ucapan, tingkah laku, akhlak dan sebagainya, termasuk hati kita, maka itu termasuk ibadah jika itu disukai oleh Allah, tidak dibenci oleh Allah, diridhoi oleh Allah, tidak dimurkai oleh Allah, maka itu ibadah. Nah, langsung diperinci minal aqwali wal a'mali al batinati wad dhahirah.
baik itu berupa ucapan atau perbuatan, baik itu batin ataupun dohir. Setiap istilah, setiap hal, setiap perkara yang mencakup segala hal yang Allah sukai, Allah cintai, dan Allah ridho, maka itu namanya ibadah. Sampai sini paham? Sebelum kita merinci apa itu ibadah, kita harus tahu definisinya dulu, sehingga kita bisa memisahkan perbuatan sehari-hari kita, apa yang kita lakukan sehari-hari ini termasuk kategori atau kriteria ibadah atau tidak. Kalau kita melihat definisinya dulu. Kalau kita tidak tahu definisinya, saka teh ibadah we. Bapak mari nyandung nyandung ibadah. Masalahnya apakah Allah suka dan Allah ridho? Tidak. Nah, paham? Gimana ibu-ibu apa yang maksud? Oh, Bapak Allah teh ridho cenah lamun istri teu ridho. Nah, sakitu. Dikadinya. Intinya apa? Intinya hal yang dibenci oleh Allah yang rasanya sifat. Perlu saya jelaskan ke para jamaah sekalian definisi ini, karena banyak orang termasuk kita yang menganggap suatu hal ibadah tapi padahal kontradiksi dengan ibadah itu sendiri. Salah satu contoh dalam ibadah haji, karena Bapak Ibu sekalian insya Allah akan ke sana. Nanti di sana akan melihat dan mungkin akan mengalami. Salah satu contoh, kita pergi haji atau pergi umroh ke Saudi Arabia itu dengan biaya mahal, kesempatan yang sangat sulit, tidak mudah, biayanya pun tidak sedikit, harus cuti, harus pemeriksaan itu, ini dan sebagainya. Pasti mempunyai keinginan. Setiap jamaah mempunyai keinginan yang tinggi untuk melaksanakan ibadah. Belajarlah manasik. Oh, ini hal wajibnya, ini hal yang sunah-sunahnya, ini yang afdol-afdolnya. Pergilah ke sana, haji dan umroh. Setelah berada di lingkungan Ka'bah, tentu saja orang mana, jamaah mana yang tidak ingin mencium Hajar Aswad. Menjadi cita-cita semua orang. Oh, ibu-ibu gak bercita-cita dan nyium Hajar Aswad. Gak. Bapak-bapak kok mau cacat di dunia ya, sok nyiuman ibu, kok mau kayak gitu nyiuman Hajar Aswad, masya Allah, batu dari surga. Eta ibadah salah siung, ibadah sunnah. Akan tetapi pas praktek pelaksanaannya, nyewa meninggal kayak orang Afrika jantung wadah. Sama real, saya real itu sama juta. Kali 4. Hah? 4 juta? 5 juta. Nyewa meninggal. Itu mah calon udah bisa. 5 juta kayak nyium Hajar Aswad dan orang kayak nyium Hajar Aswad kayak ibadah Pak. Bayar 5 juta. Eta meninggal dalam nyium jagung badannya. Sikut duit batu di kenyaman. Dikenal terang wah berani, alhamdulillah ya Allah, boleh nangis. Abi biasa nyium Hajar Aswad. Yang jadi pertanyaan itu ibadah bukan? Nyium Hajar Aswad ibadah, tapi caranya menjadi likul lima yuhibbullah wa yardah. Setiap perkara yang mencakup apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, hal tersebut diridhoi oleh Allah. Nyewa batur nyawakeun, malahan ada yang lebih parah, kita sendiri memaksakan diri. Wah, sikut sana sikut sini, menyakiti saudara kita sesama muslim. Parebut karena berkeinginan tinggi, berhasrat yang sangat tinggi untuk mencium Hajar Aswad, kita lupa cara kita salah. Sudah Pak Ustaz, kita tidak mungkin diberikan jalan begitu saja. Kita bukan presiden, bukan raja, enggak gitu. Jika Allah berkehendak, suka ada jalan.
jika Allah berkehendak, tanpa kita memaksakan diri menyakiti orang lain dan mengeluarkan biaya yang tidak semestinya dan tidak halal tersebut, Allah selalu bekerja. Banyak jamaah buku-buku yang teman disakuranku asal orang new. Banyak orang sedang menunggu waktu iqomah lagi dulu, askar kayak doang yang diri nuntun orang new. Masya Allah, kan itu tidak direncanakan, di luar rencana. Banyak ada orang yang tanpa perlu menyakiti siapapun diberikan kesempatan untuk mencium. Antri secara normatif biasa, orang saling sikut, saling hajar, saling berebut, terkebagian hari kita tanpa menyakiti siapapun. Tahu-tahu kita sudah berada di depan, itu rasa, berarti itu ibadah. Tapi kalau memaksakan diri menyakiti orang lain kontradiktif dengan definisi ini, maka itu bukan ibadah. Paham ya? Maka kenapa saya perlu menjelaskan tentang definisi, tentang ta'rif, tentang arti ibadah itu apa? Itu gunanya. Banyak orang tidak tahu penting jika ibadah termasuknya tadi ya ibadah sunnah Rasul. Tetapi di dalamnya nggak bohong deui kan gitu. Kan ada anekdot. Lamun teu bohong mungkin bisa nyandung, cenah gitu. Bukan berarti nyandung mangga bagian mabuk. Asal semuanya memenuhi kriteria mangga. Yang penting itu pekerjaan yang Allah ridhoi dan Allah sukai, maka itu ibadah. Dan cek bahasa simpel nama begini, ibadah itu ialah proses penghambaan kita kepada Allah. Yang namanya hamba, tentu saja kita tidak ingin membuat zat atau seseorang yang kita hambakan, menghambakan diri kita terhadapnya itu menjadi murka. Netepan nama netepan, sholatnya memang sholat, melaksanakan ibadah, tetapi sholat teh kusala. Allah. Jika Korea, Allah suka tidak? Tidak. Bukan ibadah, kita walaupun berbentuk ibadah. Kan banyak di dalam Al-Quran, banyak seolah-olah kontradiktif kalau ayat itu dipotong. Salah satu contohnya, fawailul lil musholliin, neraka wail buat orang yang sholat. Jika titiknya di situ, berarti setiap orang yang sholat kebagian neraka, kan gitu. Padahal bukan titik, koma. Banyak orang sekarang model ceramah-ceramah dipotong sehingga salah arti kan gitu. Padahal masih panjang. Al-Quran pun jika kita potong sepihak-sepihak, jika salah, fawailul lil musholliin, neraka wail buat orang yang sholat. Padahal ada terusannya, alladzina hum an sholatihim sahun. Itu penjelasannya bukan orang sholat biasa, tapi orang sholat anu nembet, anu nyase, anu horea, depan lohor 2:30. Assalamualaikum. Allahu asal langsung nyambung. Tahu itu orang yang sibuk dengan pekerjaannya hingga lupa terhadap kewajibannya melaksanakan sholat. Di dalam Al-Quran banyak menjelaskan pekerjaan yang tadinya masuk dalam kriteria ibadah, tapi justru bukan ibadah karena bertolak belakang, karena tidak disukai oleh Allah. Begitupun dengan ibadah haji. Nah, maka abdi sebelum ke haji ngejelaskan dulu tentang ibadah. Paham sampai sini ya? Nanti kalau ada waktu insya Allah dibuka pada sesi tanya jawab. Next.